Apa itu resiko operasional? Risiko umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan yang biasanya disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance, kecelakaan kerja, dan jaringan tidak stabil. Karakteristik risiko operasional perusahaan jasa parkir. Globalisasi. Era globalisasi, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanismenya operasional perusahaan juga harus bersifat global. Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi. Pelayanan publik operasional perusahaan jasa parkir. Faktor pendukung pelayanan ialah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana itu terbagi dua, yakni yang pertama ada sarana kerja yang meliputi peralatan, perlengkapan, dan alat bantu kerja. Yang kedua ada sarana fasilitas yang meliputi gedung dengan segala kelengkapannya, fasilitas komunikasi, dan kemudahan lainnya. Apa pelayanan operasional perusahaan jasa parkir kepada publik? Yang pertama ada layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh setiap petugas-petugas untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya. Yang kedua ada layanan berbentuk perbuatan. Layanan dalam bentuk perbuatan sekitar 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas. Karena itu, faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan. Dan yang ketiga ada layanan pada saat bertransaksi pembayaran parkir. Pembayaran parkir dilakukan secara tunai dan menggunakan kartu digital seperti e-money ataupun flash, guna mempermudah pelanggan tidak membawa uang tunai. Sistem manajemen risiko pada pelayanan jasa parkir. Berikut 3 elemen dalam penerapan risiko. Yang pertama, prinsip. Prinsip terdiri dari perbaikan berkelanjutan, terintegrasi, terstruktur, dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, kerangka kerja, terdiri atas kepemimpinan dan komitmen, evaluasi, perbaikan, dan integrasi. Dan yang terakhir yaitu proses, terdiri dari penilaian resiko, identifikasi resiko, evaluasi resiko, dan analisis resiko. Penerapan resiko yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, prinsip. Prinsip manajemen resiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen resiko. Yang kedua, kerangka kerja. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu proses. Proses adalah aktivitas pengelolaan resiko yang berurutan dan saling terkait. Tabel risiko pada operasional pelayanan jasa parkir. Dalam tabel ini, kelompok kami mengambil studi kasus dari salah satu mal di Jakarta Timur di daerah Cililitan. Risiko yang pertama yaitu ada user tidak ensif pada jam cut-off. Akibatnya menimbulkan selisih income harian pada cut-off dari pendapatan harian. Dalam memiliki kegiatan ini yaitu kasir atau yang kita kenal dengan pelayanan petugas dari posnya. Seberapa seringkah peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini kemungkinan sangat sedikit terjadinya. Karena akibat kalau risiko ini terjadi, adanya kendala pada penyetoran bank, sehingga petugas tersebut
dapat dikenakan sanksi surat peringatan ringan dan merugikan dari segi finansial pada petugas. Yang kedua, ada salah perhitungan pada rekonsiliasi pendapatan. Akibat dari kerugian ini, pastinya membayar kerugian pada income dari kekurangan pendapatan tersebut. Seberapakah seringkah tentang peristiwa tersebut? Di sini kemungkinan sangat sedikit, dan pemilik kegiatan risiko tersebut yaitu dari administrasi. Apa sih akibat kalau risiko ini terjadi? Yang pastinya penyetoran ulang yang selisih dari kekurangan tersebut. Yang ketiga, ada salah penginputan laporan dari pendapatan harian pada pengisian dari website sistem perusahaan pusat. Apa sih kerugian dari salah penginputan ini? Yaitu pastinya akan diberikan sanksi surat peringatan. Yang kedua, langsung dari pusatnya. Pemilik kegiatan tersebut risikonya terhadap administrasi. Apa sih akibat kalau risiko ini terjadi? Risiko ini terjadi jika pemilik kegiatan yaitu administrasi akan menginput ulang kembali sehingga pemilik kegiatan tersebut bekerja secara overtime. Yang keempat, ada peristiwa yang terjadi yaitu padamnya listrik saat jam operasional. Nah, dari akibat kerugian ini, apabila peristiwa ini terjadi, yang pastinya sistem bisa mengalami kendala dan tidak bisa transaksi pada komputerisasi, sehingga petugas langsung menghitung secara manual. Bukan hanya itu saja akibat kerugian itu, yang pastinya ada juga terjadinya gangguan pada sistem pembayarannya, sehingga outcome yang petugas hasilkan pastinya komplain terhadap dari pelanggan akibat transaksi yang lama, sehingga bisa menciptakan citra perusahaan yang buruk. Yang kelima, ada penyetoran pendapatan petugas Persib yang tidak sesuai dengan sistem pendapatan dari parkirnya. Akibat dari kerugian ini, yang pastinya akan diberikan sanksi langsung dari pusat karena tidak sesuai dengan sistem pendapatan parkir tersebut. Pemilik risiko dari kegiatan tersebut yaitu staf pelayanan pos. Jika risiko ini terjadi, pastinya petugas tersebut harus menutup pendapatan tersebut dengan uang pribadinya. Yang ke-6, ada peristiwa yang terjadi yaitu parkir kendaraan tidak pada tempatnya. Biasanya ini muncul karena customer tidak melakukan parkir dengan benar. Akibatnya, kendaraan yang ingin keluar akan terhalang oleh kendaraan tersebut. Seberapa seringkah sih ini terjadi? Kesalahan parkir tidak pada tempatnya sangat tidak mungkin, karena dari lokasi kami ada yang namanya garis-garis yang sudah ditetapkan untuk parkir kendaraan tersebut. Yang ketujuh, ada sensor pada palang pintu tidak berfungsi. Akibat kerugian ini terjadi, kendaraan akan kabur tanpa membayar parkir jika sensor palang pintu tersebut tidak berfungsi. Untuk itu, jikalau risiko ini terjadi, yang pasti motor akan kehilangan dan citra perusahaan akan mengalami buruk. Pemilik risiko ini terjadi, yang pastinya petugas-petugas yang berada di lapangan.
Seberapa seringkah peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi sangat tidak mungkin karena petugas-petugas pada lokasi selalu mengecek kendaraan-kendaraan yang biasanya keluar, sehingga apabila pelang itu tidak berfungsi dengan baik, yang pastinya sudah dicek STNK tersebut, dan ada petugas yang berjaga di pintu tersebut dan akan melakukan perbaikan. Yang terakhir ada peristiwa yang biasa terjadi, yaitu kecelakaan kerja. Biasanya kerugian ini yang pasti pekerja mengalami tersengat arus listrik karena dari petugas pos tersebut banyaknya arus listrik. Selanjutnya ada pekerja terpukul oleh pelanggan. Biasanya ini terjadi jika pelanggan tersebut tidak mematuhi peraturan dari petugas parkir tersebut. Selanjutnya ada pekerja tergores material tajam karena dari petugas pos tersebut terlihat di dalamnya terbuat dari besi-besi. Pemilik kegiatan tersebut yaitu pada petugas yang berada di lapangan. Dari tabel di atas bahwa kegiatan dengan penilaian risiko yang tertinggi nomor 4 dan 8, artinya bahwa kegiatan tersebut harus selalu dilakukan pengendalian risiko dikarenakan dampak serta nilai risiko dan skala prioritas itu tinggi, hingga kerugiannya tersebut juga tinggi jika terjadi pada perusahaan, meskipun peluang tersebut memang sangat rendah, yang memang tidak mungkin terjadi pada perusahaan. Selanjutnya ada daftar risiko kegiatan dengan cara pengendalian risiko atau mitigasi dengan skala prioritas. Yang pertama di sini ada kegiatan store income dengan identifikasi risiko, yaitu kekurangan store pendapatan harian. Akibat kalau risiko ini terjadi, kendala pada penyetoran bank tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dalam penilaian risiko ini, dampak yang terjadi yaitu dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas dengan peluang rendah, dan nilai risiko ini rendah juga dengan rating 2. Dalam pengendalian risiko ini dengan cara cek secara berkala pada setiap petugas store income. Skala prioritas ini yaitu rendah. Dan yang kedua ada membuat laporan income harian dengan identifikasi risiko, selisih income real dan income pada sistem. Akibat kalau risiko ini terjadi yaitu dengan laporan tidak bisa dikirim dengan tepat waktu. Dalam penilaian risiko ini, dampak yang terjadi yaitu dampak sedang pada biaya, waktu, beserta kualitas dengan peluang kadang terjadi. Dan dalam penilaian risiko ini cukup sedang dengan rating 3. Dan pengendalian risiko ini caranya dengan pemanggilan IT untuk memperbaiki sistemnya. Dalam skala prioritas, kegiatan risiko ini sangat sedang. Dan yang ketiga ada rekonsiliasi setoran. Identifikasi risiko ini dalam salah perhitungan income real dengan sistem. Akibat kalau risiko ini terjadi, yang pasti kendala pada penyetoran kepada bank. Dalam kegiatan ini dengan penilaian risiko dampaknya dampak sedang karena dari biaya, waktu, dan kualitasnya. Peluangnya ini memang sangat mungkin terjadi dengan nilai risiko sedang dalam rating 3,3. Dalam kegiatan ini, dalam pengendaliannya risiko dengan cara cek secara berkala pada setiap petugas saat store income karena skala ini cukup tinggi. Dan yang keempat ada compare laporan bulanan.
Nah, identifikasi ini tidak sesuai dengan laporan bulanan dengan pusat. Akibat kalau memang risiko ini terjadi, yaitu dengan memang penyetoran ulang yang selisih dengan kekurangan income itu. Dalam penilaian risiko ini, dampaknya memang sangat mengancam pada kesuksesan kegiatan tersebut dengan peluang memang sangat rendah, dan dari nilai risikonya sendiri memang cukup tinggi, sangat tinggi dengan rating 3,6. Artinya memang cukup tinggi. Dalam pengendalian kegiatan ini, risikonya itu pengendaliannya secara koordinasi pada pihak pusat maupun manajemen setiap harinya. Jadi setiap hari kita harus koordinasi dengan pusat maupun manajemennya, karena skala prioritas ini sangat tinggi. Yang kelima, ada kegiatan dengan pembayaran parkir. Dengan identifikasi resiko terjadinya gangguan sistem pembayaran. Akibat kalau resiko terjadi, pasti secara pembayaran secara manual atau tunai. Penilaian risiko ini memang rendah, dan peluang ini memang kadang terjadi dengan nilai risiko, yaitu dampak pada biaya waktu dengan kualitasnya. Rating ini 2 ya, yang berarti memang rendah. Kegiatan ini pengendalian secara risikonya yaitu dengan melakukan perhitungan secara manual saat transaksi, karena dengan skala prioritas sangat rendah. Dan yang keenam, ada kegiatan patroli area parkir. Dengan identifikasi risikonya terjadi pencurian helm. Akibat kalau risiko ini terjadi, yang pasti komplain customer dan melaporkan kepada atasan karena kehilangan helm. Penilaian risiko ini dampaknya memang dampak sedang dari waktu dan kualitas. Peluangnya itu memang kadang terjadi, dan nilai risikonya itu sedang dengan rating 2,6 yang artinya rendah. Dalam pengendalian kegiatan ini, resikonya pengendalian melakukan perhitungan secara melakukan patroli dan standby pada setiap titik rawan pencurian. Skala prioritas ini sedang. Yang ketujuh, ada kegiatan dengan cek STNK kendaraan. Identifikasi risikonya ini terjadinya pencurian motor. Nah, kalau risiko ini terjadi, pasti motor bisa kehilangan dan mengancam kesuksesan dari kegiatan ini, dan citra perusahaan buruk pastinya. Penilaian risiko ini dampaknya memang mengancam kesuksesan, dan peluangnya sangat rendah, jadi hampir tidak mungkin terjadi. Dengan nilai risiko memang sangat tinggi, dengan rating 3,6 artinya memang cukup tinggi. Pengendalian risiko ini dengan cara cek selalu pada setiap kendaraan yang keluar. Jadi artinya kita harus, jika kendaraan itu keluar, ya tetap harus cek STNK, karena skala prioritas ini memang cukup tinggi risikonya. Dan yang ke-8, ada cek sistem setiap loket pembayaran dengan identifikasi risiko terjadinya kabel jaringan putus. Nah, akibat ini terjadi, yang pasti operasional transaksi tidak berjalan dengan semestinya, artinya dengan tidak secara komputerisasi. Penilaian risiko ini dampaknya memang kecil, dan peluangnya itu memang kadang terjadi dengan nilai risiko rendah, artinya dengan rating 2 itu memang rendah. Dalam kegiatan ini, untuk pengendalian risikonya dengan setiap hari lakukan pengecekan pada jaringan maupun komputernya, karena memang skala prioritas ini rendah. Yang ke-9, ada cek aset pada pos pembayaran, karena identifikasi risiko ini memang hilangnya aset penting dalam pembayaran. Jadi akibat kalau memang ini terjadi, operasional transaksi tidak berjalan lancar atau baik, dan juga aset-aset ini pastinya hilang seperti komputer, CPU, jaringan, keyboard dan sebagainya. Penilaian risiko ini
memang dampaknya mengancam kesuksesan kegiatan tersebut. Dengan peluang memang hampir tidak mungkin terjadi, dengan nilai risiko memang sangat tinggi. Untuk itu dengan rating 3,6 yang artinya memang ini dampak tinggi. Dengan pengendalian risiko dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan gembok atau penguncian pada ruang loket pembayaran. Jadi setiap kita udah selesai ensip, jadi kita loket tersebut memang harus dikunci untuk tidak kehilangan aset-aset tersebut. Karena dengan ini kegiatan ini skala prioritasnya memang sangat tinggi. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada kegiatan cek area posisi parkir kendaraan. Identifikasi resiko ini memang parkir tidak pada tempatnya. Akibat kalau resiko ini terjadi, maka dari itu menghalangi kendaraan-kendaraan yang lain yang ingin keluar atau masuk. Dengan penilaian resiko ini memang dampaknya memang sangat kecil sih untuk dari kualitas pelayanannya. Dengan peluangnya itu memang kadang terjadi, dan nilai resikonya itu memang rendah, dan nilai rating 2 yang artinya rendah. Dalam kegiatan ini risikonya dengan pengendaliannya seperti melakukan patroli area parkir setiap jam. Jadi setiap jam kita harus patroli untuk cek-cek kendaraan yang parkirnya kendaraan, karena memang skala prioritas ini memang rendah. Kesimpulannya, resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh sistem internal perusahaan. Panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen, yaitu prinsip atau prinsipal, kerangka kerja atau framework, dan proses atau proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Pelayanan publik diartikan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Faktor pendukung pelayanan ialah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana itu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sarana kerja yang meliputi peralatan, perlengkapan, dan alat bantu kerja. Kedua, ada sarana fasilitas yang meliputi gedung dengan segala kelengkapannya, fasilitas komunikasi, dan kemudahan lainnya. Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan mengenai bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, juga menyampaikan nilai-nilai yang dikandungnya dan menjelaskan analisis risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko, skenario, pengendalian risiko, dan keefektifannya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam tugas ini atau video animasi ini. Video animasi ini dibuat oleh Ade Riki Andrean, Adi Muhammad Miftah, Asya Febriani, dan Herda Fauji, kelas 07 SMJE 009 dengan program studi Sarjana Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang tahun 2002. Dan terima kasih juga kepada PT Skorindo Pekatama Indonesia cabang Mall PGC
untuk dijadikan sumber studi kasus kami dalam risiko-risiko yang terjadi. Dan tak lupa pada dosen pengampu manajemen risiko yaitu Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM, atas bimbingannya dan berikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.